Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pasal yang kelima dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang nun mati dan tanwin, di mana nun mati dan tanwin ini terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah iklab, dan yang keempat adalah idgham. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, mari kita lihat gambarannya dari keempat macam ini. Inilah saudara-saudara pasal yang kelima dari 17 pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu tentang nun mati dan tanwin, di mana nun mati dan tanwin ini terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah iklab, dan yang keempat adalah idgham. Dan dari masing-masing bagian keempat macam tersebut mempunyai huruf hijaiyah. Yang pertama adalah idhar. Idhar ini mempunyai 6 huruf hijaiyah, yaitu alif, ha, ain, ha, ghin, kho. Bagian yang kedua adalah ikhfa, dan ikhfa ini mempunyai 15 huruf hijaiyah, yaitu sod, za, sa, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, to, za, fa, ta, dot, bo. Bagian yang ketiga adalah iklab, dan iklab ini hanya mempunyai 1 huruf, yaitu huruf ba. Bagian yang keempat adalah idgham, dan idgham ini juga mempunyai 6 huruf hijaiyah, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan huruf nun. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya tidak akan membahas keempat macam tersebut di atas sekaligus, melainkan akan saya bahas satu persatu. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas bagian yang pertama, yaitu tentang idhar. Untuk pembahasan bagian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Baiklah saudara-saudara, mari langsung saja menuju ke pembahasannya, yaitu tentang idhar. Inilah saudara-saudara salah satu dari keempat bagian tersebut, ialah idhar. Idhar ialah nun mati atau tanwin itu dibaca jelas seperti berbunyi M dengan tidak memakai gunnah atau dengung, yaitu apabila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan sesuatu huruf idhar. Idhar ini dinamakan idhar halki karena huruf-huruf tersebut adalah huruf halki, artinya tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf idhar halki ini memiliki 6 huruf, ialah alif, ha, ain, ha, ghin, dan huruf kho. Baiklah saudara-saudara, mari kita langsung saja menuju ke pembahasannya dan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Inilah saudara-saudara salah satu dari keempat macam tersebut yang akan dibahas, ialah tentang idhar. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah nun sukun atau nun mati. Untuk nun sukunnya itu harus dibaca jelas seperti huruf N. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam itu adalah huruf alif. Jadi nun sukun atau nun mati menghadapi huruf alif, kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina min aslabikum. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada bahasan berikutnya, yaitu huruf H. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru itu adalah nun sukun atau nun mati. Untuk nun sukunnya itu harus dibaca jelas seperti huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu itu adalah huruf H. Jadi nun sukun atau nun mati menghadapi huruf H itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf Kha. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah huruf nun sukun atau nun mati. Untuk nun sukunnya harus dibaca jelas seperti huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru itu adalah huruf Kha. Jadi nun sukun atau nun mati menghadapi huruf Kha itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil akhirati min khalaq. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf Ain. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu itu adalah nun sukun atau nun mati. Untuk nun sukunnya harus dibaca jelas seperti huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna merah itu adalah huruf Ain. Jadi nun sukun menghadapi huruf Ain itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf Ghin. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah nun sukun atau nun mati. Untuk nun sukunnya harus dibaca jelas seperti huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu itu adalah huruf Ghin. Jadi nun sukun atau nun mati menghadapi huruf Ghin itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyakun ghaniya. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf H. Huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru itu adalah nun sukun atau nun mati. Untuk nun sukunnya harus dibaca jelas seperti huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam itu adalah huruf H. Jadi nun sukun atau nun mati menghadapi huruf H itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh tanwin. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah tanwin kasroh. Maka tanwin kasrohnya itu harus dibaca jelas seperti membaca huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru itu adalah huruf alif. Jadi tanwin kasroh menghadapi huruf alif itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynah. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf H. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam itu adalah tanwin fathah. Maka tanwin fathahnya itu harus dibaca jelas seperti membaca huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu itu adalah huruf H. Jadi tanwin fathah menghadapi huruf H itu adalah kedudukannya menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna lahum ajran hasana. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf kha. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah tanwin fathah. Maka tanwin fathahnya itu harus dibaca jelas seperti membaca huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru itu adalah huruf kha. Jadi tanwin fathah menghadapi huruf kha itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf ain yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna ungu itu adalah tanwin domah. Maka tanwin domahnya itu harus dibaca jelas seperti membaca huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam itu adalah huruf ain. Jadi tanwin domah menghadapi huruf ain itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaihim. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf gin. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah tanwin kasroh. Maka tanwin kasrohnya itu harus dibaca jelas seperti membaca huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna biru itu adalah huruf gin. Jadi tanwin kasroh menghadapi huruf gin itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla safinatin ghasba. Seperti itulah contoh cara membacanya. Dan mari lanjut lagi kepada contoh huruf H. Yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna hitam itu adalah tanwin kasroh. Maka tanwin kasrohnya itu harus dibaca jelas seperti membaca huruf N. Dan huruf yang ditunjuk dengan anak panah yang berwarna kuning itu adalah huruf H. Jadi tanwin kasroh menghadapi huruf H itu kedudukannya adalah menjadi idhar. Untuk contoh cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala syafa jurupin har. Seperti itulah contoh cara membacanya. Demikianlah saudara-saudara pembahasan bagian yang pertama, yaitu tentang idhar dari pasal yang kelima, hukum nun mati dan tanwin. Saya cukupkan sampai di sini. Dan untuk pembahasan yang kedua, yaitu ikhfa, iklab dan inkom, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.